Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rada Najla Ramadhani dengan NIM 2024-08-1055. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek dari mata kuliah Analisis Proses Bisnis dan juga pengembangan proyek perangkat lunak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait Arsitektify. Nah, Arsitektify ini tuh dilatar belakangi dengan tingginya peminatan terhadap pemesanan jasa arsitek, terkhusus untuk arsitek freelance, yang dimana hal tersebut itu sangat tidak efisien dan tidak fleksibel dan merugikan bagi kedua belah pihak, baik itu klien dan juga arsitek. Nah, dari hal tersebut, di sini arsitek memberikan solusi, yaitu sistem dengan berbasis digital melalui platform yang bernama Arsitektify yang mampu meningkatkan kualitas layanan dari segi akurasi, transparansi, ketepatan waktu, dan juga efisiensi selama proses pemesanan jasa arsitek. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisa proses bisnis. Dimulai dari identifikasi aktivitas, jadi seluruh aktivitas Arsitektify bagi pengguna yang belum mempunyai akun itu harus mendaftarkan akunnya terlebih dahulu. Nah, untuk pengguna yang sudah mempunyai akun nanti bisa melakukan login sesuai dengan akun mereka masing-masing. Nah, di sini pengguna harus mendaftarkan akun dengan memilih role, yaitu klien atau arsitek. Nah, nanti sistem akan memvalidasi dan sistem akan melakukan penyimpanan data, lalu nanti sistem akan mengirimkan verifikasi email, dan pengguna baru harus melakukan verifikasi akun melalui email sebagai syarat untuk melakukan atau memasukkan akun ke Arsitektify. Nah, selanjutnya di sini nanti klien itu dapat melakukan pencarian arsitek, melakukan booking arsitek, dan memilih jenis layanan yang diinginkan. Melakukan pembayaran dengan melalui dua tipe, yaitu DP dan juga tipe full yang terintegrasi dengan payment gateway. Nanti untuk klien yang memilih tipe jenis layanan 2 itu akan diterbitkan dokumen kontrak digital yang harus ditandatangani baik dari pihak arsitek dan juga pihak klien. Dan nanti dapat melakukan komunikasi dan juga mengirim dan sebagainya itu dilakukan di dalam platform arsitek. Nah, di sini saya akan menjelaskan BPMN dari analisis proses bisnis yang kami lakukan. Di sini tuh ada 4 pool, yaitu klien, sistem, arsitek, dan juga payment gateway. Nah, di sini itu dimulai dari klien dan juga arsitek, yang dimana di sini tuh ada gateway, yaitu sudah mempunyai akun atau belum. Nah, kalau misalnya klien dan juga arsitek itu sudah mempunyai akun, mereka dapat melakukan login. Nah, ketika mereka belum mempunyai akun, itu mereka harus melakukan registrasi. Nanti sistem akan memvalidasi akun mereka dan menyimpan akun mereka, lalu mengirimkan verifikasi email. Dan di sini klien dan juga arsitek harus melakukan verifikasi melalui email. Nah, setelah verifikasi tersebut dilakukan, nanti sistem akan melakukan aktivasi akun, dan klien dan juga arsitek dapat melakukan login. Nah, untuk arsitek yang baru pertama kali melakukan login, itu harus melengkapi profile dan juga mengupload portofolio mereka. Nah, untuk selanjutnya, ketika klien itu melakukan login, di sini klien bisa langsung mencari arsitek, lalu melihat profil arsitek tersebut, lalu membooking jadwal arsitek tersebut, dan memilih jenis layanan konsultasi. Nah, di sini tuh ada 2 jenis layanan konsultasi, yaitu proyek desain dan juga konsultasi. Nah, ketika klien itu melakukan jenis proyek desain, di sini klien itu harus mengisi form kebutuhan mereka, kebutuhan proyek mereka. Lalu di sini nanti sistem akan melakukan kalkulasi estimasi biaya dari form kebutuhan tersebut dan menampilkan hasilnya. Lalu klien itu akan melihat estimasi biaya yang diperoleh.
Nah, selanjutnya di sini klien juga yang memutuskan untuk melanjutkan booking atau tidak. Nah, ketika klien melanjutkan booking, di sini balik lagi ke pilihan konsultasi mereka. Kalau misalnya mereka melakukan proyek desain, itu harus membayar DP terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya mereka melakukan konsultasi, itu harus membayar lunas. Nah, setelah itu dari kedua hal ini sistem akan mengirimkan data pembayaran, lalu sistem akan mengirimkan request pembayaran, dan nanti payment gateway ini menerima request pembayaran tersebut, lalu melakukan proses pembayaran, lalu memverifikasi pembayaran tersebut, dan setelah selesai dikirimkan status pembayaran tersebut. Nah, nanti sistem ini akan menyimpan pembayaran tersebut dan menampilkan hasil successful payment. Nah, di sini setelah itu sistem akan menyimpan booking tersebut dan mengirimkan notifikasi booking tersebut ke arsitek, dan arsitek menerima booking tersebut. Dan di sini balik lagi jenis apa yang dipilih oleh klien. Nah, kalau misalnya klien memilih jenis konsultasi, itu klien dan arsitek ini dapat melakukan komunikasi. Nah, kalau misalnya klien memilih jenis konsultasi proyek desain, nanti sistem akan menerbitkan kontrak file. Lalu di sini ada split paralel, yang dimana klien dan arsitek itu harus menyetujui kontrak tersebut, baru bisa nantinya diaktifkan room chat tersebut. Nah, dari aktifkan room chat ini, nanti klien dan juga arsitek itu dapat melakukan komunikasi. Nah, selanjutnya di sini arsitek itu dapat mengerjakan proses desain sesuai dengan diskusi yang dilakukan, lalu nanti arsitek ini dapat mengirim atau mengupload progres desain mereka, dan nanti dari file progress ini klien itu melakukan review file progressnya. Nah, nanti sekiranya ada revisi, itu dikirimkan feedback revisinya, lalu nanti arsitek mengerjakan proses desainnya lagi. Nah, selanjutnya kalau misalnya tidak perlu revisi, di sini klien itu langsung meminta finishing file finalnya dari progress tersebut. Nanti arsitek melakukan upload file final. Nanti dari file final ini tuh klien mereview dan juga menyetujui bahwa file tersebut telah menjadi final. Nah, selanjutnya sini klien itu melakukan pembayaran pelunasan dari pembayaran DP tersebut. Nah, sistem melakukan kirim data dan juga kirim request, lalu payment gateway melakukan proses pembayaran dan juga verifikasi pembayaran. Nah, di sini payment gateway mengirimkan status payment mereka dan sistem melakukan update payment mereka. Nah, di sini itu setelah update status, ini klien itu bisa mengunlock dan juga unduh file final tersebut. Setelah itu, klien dapat memberikan rating dan ulasan terhadap arsitek tersebut, dan konsultasi tersebut dinyatakan selesai. Dari sisi arsitek, dari update status final ini, itu sistem melakukan pencairan dana dari sistem escrow, lalu dana tersebut diterima oleh arsitek dan proyek tersebut selesai. Kita akan menjelaskan pengembangan proyek perangkat lunak dari arsitek DeFi. Selanjutnya di sini ada activity diagram dari search, yaitu dimulai dari klien membuka menu search, arsitek lalu sistem menampilkan daftar arsitek secara menyeluruh, dan di sini klien memutuskan apakah ingin melakukan filter atau tidak. Nah, kalau misalnya iya, klien harus menginput keyword mereka, spesialisasi, range, dan lain-lainnya. Lalu nanti sistem itu akan melakukan proses pencarian berdasarkan filter. Lalu di sini sistem akan menampilkan kalau misalnya data tersebut itu berhasil ditemukan, sistem akan menampilkan data tersebut berdasarkan filter. Lalu di sini klien itu memilih salah satu arsitek untuk melihat detailnya. Lalu di sini itu Lalu di sini sistem itu mengambil data profile, portofolio, dan juga rating dari arsitek tersebut dan menampilkannya ke dalam halaman detail arsitek. Nah, nanti di sini
klien yang memutuskan apakah ingin melanjutkan atau mencari arsitek lain. Ini saya akan menjelaskan sequence diagram. Di sini tuh ada 4, yaitu ada aktor, lalu ada firm, ada controller, service, dan juga database. Nah, dimulai dari klien yang membuka halaman pencarian, lalu mengirimkan ke controller, dan controller mengirimkan logika ke service, dan service mengirimkan query database ke DB. Nah, di sini kalau misalnya data tersebut itu ditemukan, nanti DB itu mereturn list mereturn mulai dari DB arsitek, portofolio, dan juga rating. Nah, nanti service ke controller itu melakukan atau membuild arsitek profile, dan nanti controller ini menampilkan daftar arsitek, dan di form ini tuh menampilkan semua daftar arsitek. Nah, selanjutnya kalau misalnya klien ini melakukan input atau melakukan filter. Lalu di sini kalau misalnya data tersebut itu berhasil ditemukan, nanti dari database ini melakukan return list lagi dari arsitek, portofolio, rating, dan lain-lainnya. Lalu untuk service juga melakukan return list untuk arsitek profile, dan nanti di form ini itu akan menampilkan daftar hasil pencariannya. Saya akan menjelaskan kelas diagram dari search. Nah, di sini tuh dimulai dari klien yang menginteract search list page. Nanti dari search list page ini itu memerintahkan controller, lalu controller ini mengirimkan logikanya ke service, lalu dari service ini itu mengambil data dari arsitek repository, portfolio repository, dan juga rating repository. Nah, selanjutnya dari database arsitek, rating, dan juga portofolio ini nanti memuat info untuk arsitek profile, dan nantinya menampilkan ke search list page lagi. Nah, kalau misalnya klien ini melakukan atau menggunakan filter, nanti dari filter ini itu memvalidasi nilai dari service dan diambil atau di returns dari arsitek profile. Saya akan mempresentasikan untuk tampilan UI dari Arsitektify. Nah, di sini itu ada splash screen-nya. Di sini ada onboarding, ada 3 onboarding. Lalu di sini ada tampilan sign in dan juga register. Nanti register klien dan juga arsitek mengisi biodatanya. Ketika sudah create account, nanti akan masuk ke halaman home. Lalu di sini ada search. Nah, di sini nanti nanti di sini klien itu bisa memfilter berdasarkan experience mereka, terus spesialisasi, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita klik untuk salah satu arsitek, dan di sini menampilkan profil arsitek dan juga portofolionya. Dan ketika kita klik booking, ini nanti klien itu memilih date dan juga time yang tersedia, dan memilih tipe konsultasi. Nah, di sini kalau misalnya tipe konsultasi project design, kita pilih konsultasi project design, lalu kita next. Di sini klien itu harus mengisi tipe projectnya, building areanya, lalu dan mengupload mood board yang diinginkan. Lalu selanjutnya continue untuk melihat estimasi biayanya. Ini kalau misalnya tipe konsultasi proyek itu harus melakukan DP terlebih dahulu dan memilih payment methodnya. Lalu ketika kita klik booking, nanti di sini akan menampilkan payment successful, dan terdapat button untuk sign kontrak. Nah, ketika sign kontrak ini baru bisa diaktifkan room chat-nya. Ketika proyek tersebut sudah selesai, nanti akan masuk ke halaman rating, dan nanti klien ini memberikan rating terhadap arsitek tersebut. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.